Seorang gadis cantik meminta pertanggungjawaban dari penjaga kosan saat motornya disenggol oleh sang istri. Namun nampaknya tak mau bertanggung jawab, penjaga kosan memilih jalan ini. Kejadian ini terjadi di Komplek Bumi Rafflesia, Bengkulu. Geger karena salah satu rumah yang dipakai sebagai rumah kos-kosan bernama Pondok Reza ditemukan seorang wanita sudah tak bernyawa di belakang kos-kosan tersebut. Kos-kosan bernama Pondok Reza ini terdiri dari 2 lantai. Lantai atas dihuni oleh para penghuni kosan khusus putri dan lantai bawah sendiri ditempati oleh para penjaga kosan, yaitu suami istri dengan 1 anak. Bapak penjaga kosan bernama Pardi, sementara sang istri atau ibu penjaga kosan bernama Tika dan punya seorang anak. Suatu hari penjaga kosan Ibu Tika bulan November menabrak motor Wina secara tak sengaja saat pulang ke rumah. Namun nampaknya karena motor Wina itu baru dibelikan keluarganya, Wina meminta kepada bapak penjaga kosan untuk dibetulkan. Dirinya pun meminta pertanggungjawaban dari bapak penjaga kosan. Saat itu bapak penjaga kosan atau Pardi pun mengaku dirinya akan memperbaiki dan berjanji. Namun nampaknya sudah 2 bulan tak ada realisasi. Setiap ditanyakan Pardi iya saja. Setelah kejadian itu ada yang aneh. Tepatnya di bulan November, 3 bulan setelah kejadian, Wina sendiri tak kelihatan di kos, tak juga ke kampus, membuat teman-temannya aneh. Karena Wina tak ke kampus dan tak mengabari juga. Saat teman Wina datang ke kos-kosan itu, Pardi dengan sang istri, keluarga Pardi mengungkapkan kalau mereka sudah lama memang tak bertemu Wina. Ada yang aneh, teman Wina pun akhirnya menelpon keluarga Wina dan benar saja keluarga Wina pun kehilangan sosok Wina, tak bisa berkomunikasi. Hingga akhirnya keluarga Wina pun datang ke kos-kosan Wina. Di sana keluarga Wina tak menemukan motor dan tak menemukan Wina di dalam kosan, hingga akhirnya keluarga Wina pun mencari Wina. Saat keluarga Wina mencari Wina pun sudah mencari kemana-mana, ke kampus, ke teman-teman, bahkan ke lingkungan Wina, namun tak ada. Akhirnya keluarga Wina yang sedang duduk di kos-kosan Wina merasa ada yang aneh dengan bau busuk yang menyengat di dalam kos-kosan Wina atau sekitar kos-kosan Wina. Keluarga dari Wina pun mencari sumber itu dan akhirnya di belakang rumah nampak ada gundukan baru saja dikuburkan, bahkan ditutup oleh semen. Keluarga Wina nampak curiga dan segera ingin membukanya. Keluarga Wina dengan teman-temannya yakin kalau sumber bau busuk itu berasal dari situ, hingga akhirnya membongkarnya. Setelah membongkar, terlihatlah ada seorang jasad yang yakin itu adalah jasad Wina. Keluarga dari Wina pun langsung melaporkan kepada pihak kepolisian. Saat keluarga ingin melaporkan kepada penjaga kosan, tak ada penjaga kosan di rumah bawah dan penjaga kosan seakan sudah meninggalkan kos-kosan tersebut. Mendapat laporan yang tak menyenangkan, pihak kepolisian langsung datang ke kos-kosan Pondok Reza. Kini ditemukan seorang mahasiswa semester 5 ini bernama Wina sudah tak bernyawa, dihabisi seseorang dan dikubur di belakang kos-kosannya. Pihak kepolisian olah TKP menyelidiki tempat perkara dan juga membawa jasad Wina ke rumah sakit untuk diotopsi. Saat diotopsi ditemukan kalau memang benar jasad Wina dianiaya sebelum dirinya mengembuskan napas terakhirnya atau berpulang. Pihak kepolisian pun menanyai sahabat-sahabat Wina. Menurut sahabat Wina, Wina tak pernah ada masalah dan tak punya musuh siapapun. Namun belakangan Wina memang tengah lagi kesal kepada bapak penjaga kosan. Saat itu motor Wina disenggol oleh istrinya, bahkan sampai baret, namun tak mau bertanggung jawab. Hanya janji iya saja, namun Wina nampaknya tak pernah diganti atau tak pernah diperbaiki. Bahkan sebelum jasad Wina ditemukan, 2 penjaga kosan suami istri ini memang sudah tak ada, meninggalkan kos-kosan tersebut. Yakin kini pelakunya adalah bapak penjaga kosan, pihak kepolisian pun mencari pelakunya. Dengan kerja keras yang bagus, pihak kepolisian akhirnya bisa mengamankan pelaku. Saat itu Pardi, bapak penjaga kosan, akhirnya diamankan pihak kepolisian. Namun sebelum Pardi, tepatnya istrinya dulu Tika yang diamankan pihak kepolisian. Kini setelah Pardi diamankan, menyebutkan kalau sang istri tak ikut campur dan tak tahu masalah ini. Motif dari Pardi sendiri kesal kepada Wina karena selalu menagih untuk membetulkan motornya. Sementara Pardi sendiri tak punya uang, malah dirinya mengincar motor Wina dan juga emas yang dipakai Wina serta handphone Wina. Setelah melakukan tindakan ini kepada Wina, Mardi pun mencuri handphone Wina, emas dan juga menggadaikan motornya. Saat itu Pardi dengan sang istri membawa anak kabur ke Bengkulu Utara. Pardi sendiri kabur ke Bengkulu Utara lewat hutan Sumatera, hingga akhirnya Pardi diamankan. Di tanggal 18 Desember 2019 Pardi pun diamankan meski cepat melawan. Di tanggal 18 Desember 2019, Pardi yang sudah diamankan pihak kepolisian nampaknya di dalam tahanan mencoba burnir. Dirinya pun berhasil dibawa ke rumah sakit, namun tetap saja nyawanya tak tertolong.
Pardi sendiri dinyatakan dirinya berpulang sebelum menjalani masa persidangan. Sementara ada satu orang yang ditahan, yaitu penadah dari motor curian tersebut. Penadah pencurian barang-barang tersebut dihukum 4 tahun penjara. Dari permasalahan ini, keluarga Wina tak menyangka penjaga kosan melakukan itu kepada Wina hanya gara-gara motor. Namun pihak kepolisian dan juga keluarga Wina meragukan kalau permasalahan ini cuma gara-gara motor, mengingat harta benda Wina yang diambil, jadi kemungkinan ini adalah perampokan atau pencurian dengan kekerasan. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga dari kasus ini kita bisa jadikan pelajaran untuk kehidupan kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.